تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kita lihat dari ucapan penulis di sini rahimahullahu taala. Kata beliau, walladzina qasduna ar-raddu alaihim fi hadhihi al-futya hum ulaik. Jadi yang mau dibantah di sini, di fatwa ini, di ahlut ta'wil, orang-orang ini tadi, mutakallima ini, orang Mu'tazilah. Ini saya sebut kalangan Mu'attilah, 5 kelompok, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan apa? Maturidiyah. Iya. Kata beliau, id kana nufurun nas anil awwalina masyhuran. Ya. Adapun kelompok yang pertama, kan 3 kelompok yang disebut ya. Siapa yang pertama tadi? Ahlut takhyil. Ahlut takhyil tadi orang filsafat. Ini memang mengerikan ini ucapan mereka ya, kekufuran. Kufuran. Orang yang pertama ini ahlut takhyil ini, orang begitu baca, lihat pendapatnya, oh ini kekufuran. Tidak mungkin. Lari orang. Jelas ya? Tapi berbeda dengan kelompok ini kata Syekh. Ahlut ta'wil ini. Iya. Bikhilafi haula fa innahum tadhaharu binasri sunnah di mawadhi'a katsira. Di antara mereka ini ada yang menampakkan membela sunnah pada banyak tempat. Ya seakan-akan dia membela sunnah. Itu antum tahu siapa? Ibn Kullab itu dianggap orang yang paling jago membantah Mu'tazilah. Iya. Makanya Abul Hasan Al-Asy'ari dia tobat dari pemikiran Mu'tazilah. Karena dia melihat Ibn Kullab jago membantah siapa? Jago membantah Mu'tazilah. Dia terpengaruh akhirnya dengan pemikiran Kullabiyah. Ya. Jadi seakan-akan ada satu sudut dia menolong apa? Menolong sunnah. Tapi begitu kaidahnya. Kalau dia ahlul bidah, membantah ahlul bidah yang lain, jangan percaya. Tidak ada ahlul bidah membantah ahlul bidah lain, itu bagus. Karena itu kata Marwan bin Muhammad At-Tatiri rahimahullahu ta'ala, Thalathul la yu'tamanun. Ada 3 orang yang tidak boleh dipercaya. As-sufi, seorang sufi, wal qassas, tukang kisah, wal mubtadi yaruddu alal mubtadi. Ahlul bidah membantah ahlul bidah yang lain. Itu jangan percaya itu. Kalau sufi itu dia bisa cerita apa saja. Iya, dia bisa cerita apa saja. Dia bisa cerita, hatiku bercerita dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah tanya kepada dia apa dalilnya, dari mana kamu dapat, dari mana. Ya ini saya talaki langsung ini. Hatiku langsung berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dia bisa lihat katanya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia datang ke kota Madinah, ketemu dengan putrinya di luar kota. Nggak tahu dia hidup di masa apa orang ini. Katanya Nabi nggak ada di situ, dia lagi di Tarim. Ya. Kadzabin. Ingin menipu manusia di siang bolong. Di tengah terik matahari sedang terbit, dia ingin bilang ini matahari lagi mendung ini, hujan deras. Ya, itu akalnya orang-orang apa? Orang-orang sufi. Tidak bisa dipercaya. Sama dengan tukang kisah. Tukang kisah itu semuanya dia cerita. Semuanya dia cerita. Baik, karena itu dari dahulu itu ahli sunnah itu dikenal, itu jelas hujah-hujahnya. Yang gemarnya bawa kisah-kisah itu dari dahulu itu bukan orang yang istiqamah di atas agama. Sebab kisah-kisah itu banyak dari sumber-sumber yang tidak terpercaya, dari cerita-cerita palsu. Kecuali kalau dia seorang ahlul ilm, dia cerita kisah dari Al-Quran, kisah dari hadits sahih, itu bagus. Dan itu sebenarnya bukan berkisah, dia membaca Al-Quran. Ini membaca hadits. Tapi ada kisah di dalamnya, ada ibrah di dalamnya. Itu baru benar. Tapi ini tukang kisah, dia bisa cerita apa saja. Jangan percaya tukang kisah itu. Baik. Dan yang keempat ini ahlul bidah membantah ahlul bidah yang lain. Jago dia membantah. Jago membantah itu. Ya, tapi dia sendiri banyak kerusakannya. Jelas ya? Baik. Karena itu kata beliau, "Fainahum tadhaharu binasri sunnati fi mawadhi'a katsira wa hum fil haqiqati la lil islami nasaru wa la lil falasifati kasaru." Walakin haula'il falasifa alzamuhum fi nususil ma'ad nadhira ma da'uhu fi nususis sifat. Faqala lahum nahnu na'lamu bil ittirar anna ar-rusula ja'at bi ma'adil abdan. Faqad alimna asy-syubha al-mani'a minhu. Ya.
Sekarang orang-orang ahli takwil ini dia membantah ahlu tahyil yang pertama. Ahlu tahyil tadi siapa? Orang-orang filsafat. Jadi dia bantah orang-orang filsafat. Orang filsafat balik membantah mereka. Iya. Baik kalian mentakwil sifat sekarang. Kenapa kami tidak bisa mentakwil juga? Kami mau takwil nas-nas hari kebangkitan itu. Kami mau takwil. Enggak bisa kalian takwil. Sebab nas-nas tentang hari kebangkitan itu sudah nasnya tegas dari para rasul. Ya, sangat meyakinkan. Dan syubhat-syubhat seputar itu semuanya ditolak. Sama ahli sunnah juga bilang sama mereka jawaban yang sama. Ya, dan kami juga tahu, kata Syekhul Islam wa ahli sunnah yaqulun li haula wa nahnu na'lamu bil ittirar anna ar-rusula ja'at bi itsbati sifat wa nususus sifat bil kutubil ilahiyah aktsaru wa a'zamu min nususil ma'ad. Kami juga sama. Kalau begitu kami katakan kepada kalian wahai orang-orang yang mentakwil, kami juga sangat mengetahui secara aksioma bahwa para rasul itu menerangkan nas-nas tentang penetapan sifat dan nas-nas di buku-buku ilahiyah, maksudnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu lebih banyak dan lebih besar daripada nas-nas seputar apa? Ma'ad. Wa yaquluna lahum ma'lumun anna musyrikil Arab wa ghairahum kanu yunkiruna al-ma'ad wa qad ankaruhu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nadaruhu alaihi bi khilafi sifat fa innahum lam yunkir syai'an minha ahadun minal Arab. Kemudian dari ilzam juga ini ente orang-orang yang mentakwil tahu enggak kalian bahwa kaum musyrikin Arab itu tidak ada yang mengingkari sifat-sifat. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Kenapa tidak ada yang mengingkari sifat-sifat? Karena nas-nasnya itu tidak bisa ditolak. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak bisa ditolak. Sebagiannya fitrah tidak bisa mereka tolak. Tentang sifat-sifat. Misalnya sifat al-ulu, ya kan, ketinggian Allah. Itu mereka nggak bisa menolaknya. Semuanya mengakui ya. Iya. Tapi mereka di nas-nas tentang hari kebangkitan bisa mereka menolaknya. Mereka bantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dalam ayat Al-Quran kan itu banyak bantahan-bantahan mereka tentang hal tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, fa'ulima anna iqrar al-uqul bis sifati a'zamu min iqrariha bil ma'ad. Wa inkar al-ma'adi a'zamu min inkari sifat. Di sebagian cetakan ditulisnya itu wa inkarus sifat a'zamu min inkaril ma'ad. Dan itu mungkin lebih tepat ya di cetakannya. Di di nasnya yang paling bagusnya. Tapi kalau di cetakannya tertulis inkarul ma'ad a'zamu min inkar as-sifat, itu juga ada sudut ya, ada sudut benarnya. Maksudnya inkarul ma'ad itu a'zamu wuku'an min inkari sifat. Begitu. Ya, tapi dari sudut konsekuensi ingkarus sifat itu lebih dahsyat daripada ingkar apa? Ingkar al-ma'ad. Dan itu juga benar ibarat itu. Baik. Kaifa yajuzu ma hadha ay yakuna ma akhbara bihi min as-sifati laysa kama akhbara bihi wa ma akhbara bihi min al-ma'adi huwa ala ma akhbara bihi. Baik, sudut lain kata beliau wa aidan faqad ulima annahu sallallahu alaihi wasallam qad damma ahlal kitab ala ma harrafuhu wa baddaluhu wa ma'lumun anna at-taurata mamlu'atun min dzikri sifat. Falau kana hadha ma khurrifa wa buddila lakana inkaru dzalika alaihim aula. Fakaifa wa kanu idza dzakaru baina yaday sifat yadhaku ta'ajjuban minhum wa tasdiqan wa lam yu'ibha faqat bima taiban nufatu li ahli sifat. Jelas ya, itu datang di sebagian hadits orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritakan tentang sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, innallaha yumsikus samawat ala isba, sungguhnya Allah memegang menahan langit di atas satu jari, wal ard ala isba, bumi di atas satu jari, dan seterusnya. Ketika didengar itu oleh orang Yahudi takjub. Iya, takjub akan hal tersebut yang menunjukkan bahwa dia tahu bahwa ini kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Jelas ya? Yahudi saja tidak mengingkari. Dia kagum dengan itu.
Tapi ini ahli takwil ini kok bisa? Oh enggak, itu bukan jari itu. Itu artinya begini. Iya. Susah antum hafal artinya begini itu sebab tidak ada ukurannya mereka. Tidak tahu apa yang mereka bilang. Kadang dalam satu masalah mereka 13 pendapat. Di satu takwil. Kadang takwil ini ada 3 kalimat. Ada 3 ini. Tidak ada yang jelas. Ya, tidak ada kaidah tetapnya. Dan itu tidak menunjukkan kebenaran. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, misla lafdhi tajsim wa tashbih wa nahwi dzalik. Bal abahum biqaulihi yadullahi maglula. Ya, bal abahum biqaulihim yadullahi maglula wa qaulihim innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Wa qaulihim istaraha lamma khalaqas samawati wal ard faqala ta'ala walaqad khalaqna as-samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam wa ma massana min lughub. Iya. Baik. Kemudian dikatakan wat Tauratu mamlu'atun min as-sifatil mutabiqati lis-sifatil madhkurati fil Qur'ani wal hadits wa laysa fiha tasrihun bil ma'ad kama fil Qur'an. Fa idza jaza anna ta'awwal as-sifat alladhi ittafaqa 'alayhi al-kitaban fa ta'wilul ma'ad alladhi infarada bihi ahaduhuma aula. Ya. Jadi ini bantahannya ya, konsekuensi dari orang filsafat kepada ahli takwil. Dan ini tidak bisa dibantah oleh mereka. Ahli takwil ini. Jelas ya, beda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah melarang semuanya. Dan mereka menganggap itu semuanya batil. Tidak ada masalah kalau di ahli sunnah, gampang membantahnya. Tapi mereka ini mentakwil sifat. Terus kenapa kalian larang kami mentakwil kami mengingkari kebangkitan? Kami mentakwilnya. Kenapa kalian larang? Jelas ya? Nah, dia bawakan hujah-hujahnya ini. Tidak bisa mereka jawab tentang hal tersebut. Wathani mimma yu'lamu bil ittirar min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu batilun. Fal awwalu awla bil butlan. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan tentang buruknya jalan orang-orang yang mentakwil.